warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini, mari sama kita menghaturkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa usia Ramadan kita malam hari ini sudah berumur 22 malam. Harapan dan doa yang sama, semoga amaliyah Ramadan yang telah kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah, rahmah, dan semoga kita dibebaskan dari siksa api neraka. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan selalu sampai kepada kita umat di akhir zaman, khususnya para warga Nahdiyin, para pejuang-pejuang Nahdiyin di mana saja berada. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah, pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, ketika menjelang akhir Ramadan, sebagaimana malam hari ini yang kita kenal dengan 10 malam terakhir, di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan 10 malam yang pertama di bulan Zulhijjah lebih aku sukai ketimbang 10 malam pertama di bulan Ramadan. Tetapi kata Nabi, 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan lebih aku sukai, lebih aku cintai ketimbang 10 malam terakhir di bulan Zulhijjah. Ini menggambarkan betapa 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan itu istimewa. Sebagaimana yang kita mafhum, yang kita pahami, yang kita ketahui, bahwa di malam-malam yang terakhir ini atau di likur yang terakhir bulan Ramadan ini kita mengenal dengan malam Lailatul Qadar. Tetapi di samping itu ada peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah musibah. Ini yang menjadi topik pembicaraan kita pada malam hari ini. Mari sama kita perhatikan apa yang disampaikan oleh beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana akhiru lailati min ramadhana, apabila telah tiba malam-malam terakhir di bulan Ramadan, seperti saat-saat ini, malam-malam terakhir di bulan Ramadan, bakatis samawati wal ardu wal malaikatu, maka langit dan bumi dan seluruh malaikat menangis. Ketika tiba malam-malam terakhir di bulan Ramadan, langit dan bumi beserta para malaikat menangis.
musibatan li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, karena musibah yang menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita bisa memaknai apa yang disampaikan oleh Nabi, betapa dahsyatnya musibah ini, bahkan para malaikat, langit dan bumi ikut menangis. Padahal musibah ini, kata Nabi, musibah umat Nabi Muhammad, musibah yang ditimpakan kepada kita umat Muhammad, tidak ditimpakan kepada bumi, tidak ditimpakan kepada langit, apalagi kepada para malaikat. Tetapi sungguh begitupun, begitu dahsyatnya musibah ini, langit dan bumi bahkan para malaikat pun ikut menangis. Mendengarkan penuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat bertanya, "Qila ya Rasulullah, ayyu musibatan hiya?" Ya Rasulullah, musibah apa itu yang menimpa umat Muhammad, yang menimpa kepada kami, sehingga membuat para malaikat menangis, membuat langit dan bumi menangis? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, musibah itu zahaba Ramadana, zahaba Ramadana, berpisahnya umat Muhammad dari Ramadan, perginya bulan Ramadan meninggalkan umat Muhammad. Inilah musibah. Hadirin pemirsa Nutijan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingganya jika seandainya akhir Ramadan ini adalah musibah, karena kita akan berpisah dengan bulan Ramadan, maka hendaknya hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini kita jadikan perpisahan yang indah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi menyikapi akhir Ramadan. Beliau mengikat pinggangnya untuk lebih kuat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perpisahan dengan Ramadan dikatakan oleh Nabi musibah? Kata Nabi, fa inna da'awat fihi mustajabah. Sungguh dalam bulan Ramadan itu doa-doa diijabah oleh Allah. Tidak ada bulan yang dari hari pertama sampai hari terakhir dijamin oleh Nabi doa diijabah, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjamin doa diijabah ketika bulan Ramadan. Kapan lagi kita akan bertemu dengan bulan yang penuh dengan ijabah ini? Wassadaqah makbulah. Di bulan Ramadan semua sedekah diterima oleh Allah, tidak ada sedekah yang tertolak. Wal hasanat mudha'afah. Setiap kebaikan tidak ada yang tertolak, setiap kebaikan terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal adab mudfa'un. Dan setiap ajab dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warga Nahdiyin rahimakumullah, inilah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan berpisahnya Ramadan dari umatnya adalah musibah. Karena selaku umat manusia, kita tidak bisa menjamin kalau tahun depan kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Karena tidak ada bulan seistimewa seperti bulan Ramadan. Bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah kualitas-kualitas ibadahnya. Bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya menyikapi akhir Ramadan atau menyikapi musibah-musibah ini, kalau kita mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapinya yang pertama beriktikaf di masjid. Yang harus kita pahami, beriktikaf di masjid bukan hanya sekadar pindah tempat tidur.
Tetapi bagaimana di masjid kita lebih memperbanyak ibadah. Apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Di antara tanda orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari kiamat, mereka yang menghidupkan, memakmurkan masjid dengan amal ibadah, dengan syiar-syiar agama. Iktikaf di masjid, atau paling tidak setiap kita berada di masjid kita berniat iktikaf. Karena salah satu sahnya iktikaf yaitu dengan niat. Maka kita gunakan kesempatan di 10 malam atau di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, setiap kali kita berada di masjid kita berniat iktikaf, sehingga duduk-duduknya kita di masjid berpahala iktikaf, berpahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyikapi akhir Ramadan atau menyikapi musibah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau senang memberi maaf, maka maafkanlah kami. Ada seorang yang bertanya, Ustaz, kenapa yang kita minta ampunan Allah? Kenapa yang kita minta maafnya Allah? Karena tidak ada yang paling menyenangkan seorang hamba kecuali maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih menggembirakan hati seorang hamba yang beriman kecuali maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak satu orang di antara kita yang tidak memiliki dosa. Maka ampunan Allah, maaf Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan harapan yang selalu dimunajahkan oleh orang-orang yang beriman. Maka doa ini dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diperbanyak di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, menyikapi perpisahan dengan bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau sangat senang memberi maaf, maka maafkanlah kami ya Allah. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyikapi musibah ini, menyikapi perpisahan dengan bulan Ramadan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita dalam kitab Khazinatul Asrar, dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan salat sunnah Lailatul Qadar di setiap malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Lailatul Qadar itu berada di separuh hari yang terakhir di bulan Ramadan, tetapi paling banyak di 10 hari terakhir dan yang paling banyak di hari-hari ganjil di bulan Ramadan. Sehingga kita disunnahkan oleh Nabi untuk mengerjakan solat sunnah Lailatul Qadar, yang kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat solat sunnah Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa ibu dan ayahnya, mengampuni dosanya, mengampuni dosa keluarganya, membangunkan untuknya istana-istana dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran, malam Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadr lebih baik dari 1000 bulan. Orang yang beribadah di malam itu ketika bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka terhitung seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan. Salat 1000 bulan, zakatnya 1000 bulan, zikirnya 1000 bulan, bacaan Qur'annya 1000 bulan. Sehingga ini bulan yang istimewa cara menyikapi musibah yang menimpa kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan berpisah dengan bulan Ramadan. Tetapi yang menjadi kegelisahan kita
di mana ketika kita dianjurkan memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, tidak sedikit di antara saudara-saudara kita, teman kita, sahabat kita, bahkan tetangga-tetangga kita, bahkan mungkin keluarga kita, mereka yang terlalu terlena dengan gembira menyambut Idul Fitri, tetapi lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang bisa kita saksikan, semakin sunyinya masjid, tidak seperti hari-hari awal di bulan Ramadan. Semakin sedikitnya majelis tadarus yang hadir orangnya, tidak seperti hari-hari awal Ramadan. Padahal justru di hari yang terakhir ini, kalau seperti sepak bola, ini sudah masuk semifinal, maka akan kelihatan partai-partai yang unggul, orang-orang yang bertahan, orang-orang yang bisa bertahan menyikapi perjuangan dalam Ramadan. Karena Ramadan ini perjuangan. Perjuangan untuk apa? Untuk melawan hawa nafsu. Perjuangan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka terlihat di akhir-akhir Ramadan ini. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ini musibah. Musibah yang menimpa umatku. Ketika dia akan berpisah dengan sesuatu yang mulia, dia malah lalai dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Netizen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat, ketika di hari kiamat kelak nanti ada sekelompok orang yang meminta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isfa'lana ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu ya Rasulullah. Karena memang tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isfa'lana ya Rasulullah, beri syafaat kepada kami ya Rasulullah. Rasulullah orang yang sangat raufur rahim, maka melihat ada umatnya yang meminta syafaat kepada beliau, beliau pun mengangkat kedua telapak tangannya untuk berdoa. Tapi ketika beliau akan berdoa, Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad, lalu berkata, ya Muhammad, tangguhkan doamu, jangan beri dia syafaat, karena hari ini dia sementara dituntut oleh Ramadan, dia sementara diadili oleh Ramadan. Ketika Ramadan datang, dia melalaikan Ramadan. Ketika Ramadan datang, dia hanya sibuk dengan maksiatnya. Ketika Ramadan datang, dia tidak peduli dengan puasa Ramadan, dia tidak peduli dengan amaliyah Ramadan. Sehingga hari ini dia diadili, dituntut oleh Ramadan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan penjelasan malaikat Jibril alaihi salam, Nabi Muhammad yang telah mengangkat telapak tangannya untuk berdoa, menurunkan tangannya dan tidak berdoa untuk orang tersebut. Inilah keadaan nanti di hari kiamat. Orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya mereka yang tidak peduli dengan bulan Ramadan, mereka yang tidak peduli dengan amaliyah Ramadan, seolah-olah Ramadan hanya seperti bulan biasa yang tidak terkesan di dalamnya. Padahal para ulama-ulama kita begitu rindunya bertemu dengan bulan Ramadan. Semenjak bulan Rajab, mereka sudah bermunajah kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, pertemukan kami dengan Ramadan. Begitu istimewanya Ramadan, jauh sebelumnya diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, yang terakhir, menyikapi musibah ini, perpisahan yang tentunya akan sama-sama kita tangisi. Karena dalam masa pandemik seperti ini, sekalipun pemerintah telah membolehkan kita
untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid. Bahkan edaran yang terakhir membolehkan sholat Idul Fitri di masjid ataupun di lapangan, tapi tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ini merupakan suasana batin yang sangat rindu akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada kita semua, mari kita gunakan hari-hari terakhir berada dengan bulan Ramadan. Gunakan kesempatan di hari-hari terakhir ini menjadi kenangan yang terindah di bulan Ramadan. Jika Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir, maka semoga Allah jadikan Ramadan ini Ramadan yang istimewa untuk kita semua. Jika Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir, kita minta, kita bermunajah kepada Allah agar Ramadan kita amaliyahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seperti apa yang telah dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana puasa yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, dengan tujuan yang sama agar kalian menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Mudah-mudahan takwa itu akan merupakan gelar yang akan diberikan Allah kepada kita semua, karena tidak ada manusia yang mulia karena jabatannya, tidak ada manusia yang mulia karena hartanya, tidak ada manusia yang mulia karena ilmunya, tidak ada manusia yang mulia karena amal ibadahnya, tidak ada manusia yang mulia karena nasabnya, tetapi kemuliaan itu ada pada nilai-nilai ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang mulia di hadapan Allah, mereka yang paling baik, mereka yang paling sempurna, mereka yang berikhtiar menuju nilai-nilai ketakwaan. Sehingganya kita berusaha menjadi hamba Allah yang takwa di bulan Ramadan ini, agar 11 bulan ke depan kita berhias dengan akhlak-akhlak ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian penyampaian pada kesempatan malam hari ini. Semoga berkenan dan bisa diterima sebagai bekal kita mengisi hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, pertanyaan Ustaz dari Walemo, Kiki. Waalaikumsalam. Apa amalan yang baik di 10 Ramadan terakhir ini yang paling terbaik? Iya, seperti yang saya kemukakan tadi, 10 hari terakhir itu disikapi oleh Nabi dengan beriktikaf. Pada umumnya yang beriktikaf ini laki-laki, tetapi tidak menutup kemungkinan perempuan. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, alangkah baiknya didampingi oleh suami. Kalau dia belum berkeluarga, alangkah baiknya didampingi oleh saudara atau orang tua, diajak sama-sama beriktikaf. Itu yang pertama, amalan yang terbaik di akhir Ramadan. Yang kedua, sebagaimana yang tadi saya jelaskan, Nabi menganjurkan kita memperbanyak doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Itu terus dikumandangkan, pagi, siang, sore, malam, dibaca setiap saat. Kita duduk-duduk, kita baca, kita sambil selesai sholat kita baca. Ini amaliyah yang dianjurkan untuk diperbanyak di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang ketiga, salat Lailatul Qadar di malam-malam ganjil, di malam-malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena Nabi itu mengatakan Lailatul Qadar turunnya di malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi kata Nabi paling banyak itu 27 atau 29. Tetapi jangan juga untuk mendapatkan Lailatul Qadar nanti sudah saatnya baru siap-siap. Tidak. Bersiap-siap itu sudah paling lambat semenjak bulan Rajab. Semenjak bulan Rajab. Sehingga kata para ulama, Rajab itu membersihkan badaniyah, Sa'ban itu membersihkan hati, Ramadan itu membersihkan ruh, Idul Fitri itu hari hari kemenangan. Kemenangan untuk siapa? Kemenangan orang yang membersihkan diri. Jadi jangan nanti sudah malam ganjil baru sibuk ibadah. Ini mungkin
ada sangkut pautnya dengan iktikaf. Ya. Dari Cimahi, Andro Keplan. Ya. Jawa. Cimahi Jawa Barat ya. Ya. Waalaikumsalam. Ustaz, langsung saja untuk genap berkah Ramadan. Apa manfaat iktikaf? Iktikaf seperti apa yang dianjurkan dan bagaimana dengan orang yang tidak melaksanakan iktikaf? Iya. Jadi yang pertama yang harus dipahami, iktikaf itu bukan sekedar pindah tempat tidur. Jadi hanya sekedar datang ke masjid tidur, tidak. Tetapi Nabi memberikan contoh memperbanyak ibadah. Ya. Di antara yang diperbanyak oleh Nabi itu salat sunnah dan tilawah Quran. Tilawah Quran karena bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Yang kedua, bagaimana dengan orang yang tidak beriktikaf? Orang yang tidak beriktikaf tetap dapat fadilah Ramadan, tetapi orang yang beriktikaf punya nilai plus karena menambah amaliyah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sekalipun iktikaf itu sunnah, tetapi kesunnahan iktikaf itu terkait dengan bulan yang wajib, karena tidak ada iktikaf seistimewa di bulan Ramadan. Iktikaf di bulan Ramadan di luar Ramadan bisa kita iktikaf di luar bulan Ramadan, tapi tidak seistimewa di bulan Ramadan. Sehingga ketika orang tidak iktikaf karena ini hukumnya sunnah, tidak jadi masalah. Yang mengerjakan dapat pahala, yang tidak mengerjakan tidak dapat pahala. Tetapi orang yang mengerjakan punya nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Ustaz, dari Bualemo, dari Rodney. Ustaz, bagaimana hukum bagi orang yang fokus berbelanja pakaian saat berlangsungnya sholat Isya dan Tarawih? Di dalam Al-Quran kan jelas, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Salat dulu, setelah salat fantashiru fil ardi, silahkan bertebaran di muka bumi. Allah tahu kok kebutuhan kita. Ayat ini menggambarkan betapa Allah paham kebutuhan manusia. Allah tidak mengikat manusia dengan ibadah, tapi setelah salat silahkan bertebaran. Silahkan bertebaran di muka bumi untuk mencari rahmat Allah, mencari rezeki Allah, silahkan. Ya, tetapi jangan sampai kesibukan kita itu melalaikan kita beribadah kepada Allah. Itu yang ditegur oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan hartamu, jangan keluargamu, jangan popularitasmu, jangan jabatanmu menghalangi dirimu beribadah kepada Allah. Jangan, kata Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Jangan. Sehingganya manusiawi ketika orang menghadapi lebaran itu menyediakan kue, menyediakan keinginan-keinginan yang dia inginkan. Tetapi jangan sampai keinginan-keinginan itu menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah, atau keinginan-keinginan itu merusak ibadah kita di bulan Ramadan. Terakhir, Ustaz, Ya. dari Kuhuwato, dari Edin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Di 10 Ramadan terakhir ini saya sering mengirimkan Al-Fatihah kepada kiai-kiai, ustaz-ustaz dan orang-orang soleh. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa hati saya begitu bergetar sekali saat mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka? Orang-orang soleh yang di Fatihah, karena orang-orang soleh itu yang pertama bal ahya, mereka hidup. Kenapa? Karena mereka fisabilillah. Wala taqulu liman yuqtalu fisabilillah amwat bal ahya. Janganlah kalian berkata, janganlah kalian berpendapat, janganlah kalian merasa bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya, melainkan mereka hidup. Sehingga ketika kita mengirimkan Fatihah, ada hubungan silaturahim batin ke batin. Batin ke batin. Sehingga dalam Sahih Muslim kita dianjurkan setiap kali melihat kubur, wabil khusus kuburan yang muslim, kita memberi salam karena masih ada hubungan silaturahim. Assalamualaikum ya ahlal kubur dan seterusnya. Yang kedua, getaran hati itu karena terikatnya kita dengan orang-orang soleh. Terikatnya hati kita dengan orang soleh, ya kan?
Seperti ketika kita lama tidak pulang kampung, tiba-tiba ada orang yang datang mengabarkan, ada salam dari ibumu, bergetar hati. Karena memang ada ikatan. Ikatan-ikatan seperti itu yang memang harus dijaga, harus dijaga, apalagi dengan orang-orang soleh. Saya sering menggambarkan apa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika anjing menemani orang soleh dalam kisah Ashabul Kahfi, anjing itu pun ikut masuk surga. Apalagi orang yang beriman, yang terikat batin dengan orang-orang soleh. Maka itu ikatan batin. Alhamdulillah kalau kita punya rasa seperti itu. Karena ada orang yang tidak punya rasa seperti itu. Ada. Sehingga ketika mendengar ada ulama yang mati, biasa. Tidak ada keterikatan. Tidak ada. Padahal kata Nabi, Allah mengangkat ilmu itu bukan dengan menghilangkan kitab-kitab, tetapi Allah menghilangkan ilmu itu satu persatu. Para ahli ilmu diambil oleh Allah, orang-orang soleh, para kiai-kiai diambil oleh Allah. Ini tanda ilmu mulai diambil oleh Allah. Dan ketika ilmu itu diambil oleh Allah, maka muncullah orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Kenapa? Karena ahli ilmu sudah tidak ada. Maka muncul orang-orang berfatwa tanpa ilmu. Istimna itu haram, tapi tidak membatalkan puasa. Mana ada yang haram tidak membatalkan puasa? Rukun wudu itu 2. Fikih mana yang mengajarkan rukun wudu cuma 2? Ini karena apa? Karena ahli ilmu diangkat oleh Allah. Ahli ilmu diangkat oleh Allah dengan wafatnya para ulama. Makanya subhanallah, wafatnya Kiai Ghafur, ini pukulan untuk warga Nahdliyin Gorontalo. Ini satu-satu sangat pukulan untuk kita semua. Tapi kita terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan tetap akan ada generasi selanjutnya yang bisa estafet para ulama-ulama yang ada di Nusantara, wabil khusus di Gorontalo. Oke. Karena tadi diingatkan tentang Fatihah kepada orang soleh, pertemuan malam hari ini kita pun tutup dengan Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati ajma'in. Thumma khususan ila arwah arba'atil khalifah Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in wa usulihim wa furu'ihim. Thumma khususan ila arwah Sultan Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila ruhi Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi wa ila ruhi Al-Habib Abi Hasan As-Sajili wa ila ruhi Syekh Saman Al-Madani wa ila ruhi Syekh Ahmad At-Tizani wa ila ruhi Syekh Abu Bakar bin Salim wa ila ruhi Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar sahib ya Muhaimin ya Salam wa usulihim wa furu'ihim. Thumma khususan ila ruh Kiai Haji Hasim As'ari wa ila ruh Kiai Haji Wahab Hasbullah wa ila ruh Khalil Bangkalan wa ila ruhi Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri wa ila ruhi Tuan Samadi wa ila ruhi Bapak Nur Jannah wa ila ruhi Kali Abbas Rauf wa ila ruhi Syekh Abdul Rahim Umar Abaram wa ila ruhi Syekhina wa murabbir ruhina Al-Imam Ridwan Podungge Abaidu wa ila ruhi Kiai Haji Adam Zakaria wa ila ruhi Imam Mar'i Rauf wa ila ruhi khususan Romo Kiai Ghafir Nawawi wa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafakhatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.